Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu apa kesedihan terdalamnya. Untuk kamu yang punya seseorang dan kamu ingin tahu apa kesedihan terdalamnya, karena mungkin saja ini adalah hal yang tidak pernah dia ucapkan atau tidak ingin dia ucapkan. Tapi jika memang dia adalah seorang yang penting untuk kita, dengan mengetahui kesedihan terdalamnya, masih ada kesempatan kita bisa membantu dia untuk lepas dari kesedihan ini. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk yang udah subscribe, bantu Tarotku share video-video Tarotku dan like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, sekarang ada 3 buah deck kartu. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Nanti setelah pilih deck, Tarotku akan shuffle decknya, kemudian akan langsung bacakan. Kita mulai ya. Oke, yang pilih deck yang paling kiri. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang bayangkan si dia. Bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati kesedihan terdalamnya. Oke, tanyakan dalam hati. Apa kesedihan terdalamnya? Sekali lagi ya. Tanyakan dalam hati. Apa kesedihan terdalamnya? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu, terfokus ke apa kesedihan terdalamnya. Kartu yang muncul adalah kartu Ace of Pentacle. Ada sebuah masa di mana dia ingin memulai sesuatu atau sedang memulai sesuatu di masa yang lalu, tapi akhirnya hal tersebut tidak berhasil dan gagal. Kegagalan ini benar-benar menjadi sesuatu yang dia simpan. Hal ini bisa saja terhubung dengan pekerjaan dia, bisa juga terhubung dengan hubungan di masa lalu, ataupun mungkin sebuah pernikahan di masa lalu. Dan dia merasa dia gagal. Dan ini membuat dia benar-benar sedih. Kita akan lihat lebih dalam lagi tentang kesedihannya. Kartu yang muncul adalah kartu Strength. Ini tentang cerita kesabaran. Dulu saat dia membangun sesuatu ini, entah ini pekerjaan ataupun hubungan atau rumah tangga mungkin, dia sudah berusaha untuk sabar sampai hampir tidak ada batasnya. Tapi akhirnya toh ini tetap hancur juga. Dan ini benar-benar menyisakan kesedihan yang sangat dalam bagi dia. Kita akan lihat apakah ada hal-hal di luar diri kita, orang-orang di luar diri kita, yang menyebabkan hal ini terjadi. Kartu yang muncul adalah kartu Temperance. Seseorang dari masa lalunya. Saat dia memulai hubungan ini atau pekerjaan ini, ada seseorang yang berkaitan dengan masa lalunya yang ikut campur. Dan akhirnya membuat dia malah kehilangan apa yang dia bangun. Kita akan lihat apakah orang tersebut, hal dari masa lalu tersebut masih ada hingga saat sekarang. Kartu yang muncul adalah kartu Emperor. Kartu Emperor bercerita tentang sebuah kisah, di mana dominasi dari orang masa lalunya ini selalu muncul. Mau dalam hubungan manapun, mau dalam kisah dan bidang apapun, gangguan ini gak pernah selesai untuk mengganggu dia. Dan lagi-lagi membuat dia merasa sedih dan kecewa. Seseorang di masa lalu yang mungkin pernah punya ikatan kuat dengan dia, akhirnya gak pernah rela jika dia memilih suatu jalan hidup yang lain. Jika dia punya pekerjaan yang baik, dia gak nyaman. Jika dia punya hubungan yang bahagia, dia juga gak nyaman. Bahkan saat dia punya relasi dengan kita, dia juga gak nyaman. Kita akan lihat ke depannya nanti, apa yang akan terjadi dengan si dia.
Kartu yang muncul adalah kartu 4 tongkat. Ini adalah sebuah kartu yang memberikan sebuah kisah yang positif. Selama ada visi, ada tujuan yang mau si dia kejar, maka gangguan-gangguan ini akan bisa berhenti dan tidak lagi mengganggu. Tapi di sini memang perlu ada sebuah tujuan yang dikejar, sehingga peristiwa masa lalu, kisah sedih yang terjadi apapun itu di masa lalu, sudah tidak lagi menyakiti dia. Caranya adalah bantu si dia untuk punya tujuan, punya visi yang bisa dia kejar, sehingga halangan masa lalu, rasa sakit masa lalu ini bisa diabaikan. Bantu dia menemukan kembali semangat hidupnya, gairah hidupnya untuk dia punya visi dan tujuan yang bisa dia wujudkan dalam kehidupan ini. Oke, kita akan lanjutkan untuk yang memilih dek kartu yang kedua. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apa kesedihan terdalamnya? Kembali tanyakan dalam hati. Apa kesedihan terdalamnya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apa kesedihan terdalamnya? Teratku tebar kartunya. Teratku ambil satu buah kartu terfokus ke apa kesedihan terdalamnya. Kartu yang muncul adalah kartu King of Cup. Kartu King of Cup akan memiliki sebuah kisah atau cerita yang berkaitan dengan figur laki-laki usia sama atau lebih tua. Bisa figur kakak, bisa figur ayah. Di mana kisah tentang figur ini itu menyisakan sebuah kesedihan di dalam hatinya. Kita akan lihat dalam hatinya yang terdalam, kita akan gali lebih dalam seperti apa kesedihan ini. Kartu yang muncul adalah sebuah kartu Tower. Ini adalah sebuah kisah tentang kehilangan. Ini adalah sebuah kisah tentang apa yang dibangun itu hancur. Bisa jadi ada sebuah momen yang diharapkan memiliki kebersamaan dengan figur ini, itu gak pernah terwujud. Mungkin ada impian-impian yang ingin dia wujudkan dengan figur ini, tapi impian itu juga gak pernah terjadi. Hal ini benar-benar merupakan suatu yang dia simpan, sebuah kesedihan yang ada di hati yang terdalam. Kita akan lihat apakah ada halangan atau sebab dari orang-orang sekeliling dia yang menyebabkan dia mengalami kondisi kesedihan ini. Ada orang-orang di lingkungan sekeliling dia yang menganggap dia tidak mampu atau tidak layak untuk bangkit dari kesedihannya. Ada orang-orang di sekeliling dia yang mengatakan bahwa dia tidak dapat membahagiakan figur tersebut. Dan mungkin bukan sosok orang yang sangat dekat, tapi inilah lingkungan sekeliling dia yang selalu mengatakan bahwa ya dia nggak mungkin bisa punya relasi yang baik, bisa terhubung baik dengan figur ini. Bisa saja figur ini adalah figur yang masih ada secara nyata, tapi bisa saja figur ini adalah orang yang dari masa lalu dia yang akhirnya sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi yang pasti ada satu penyesalan besar, satu kesedihan besar karena dia memiliki hubungan yang tidak baik dengan figur ini. Kita akan lihat tentang kesedihan ini. Kesedihan dari masa lalu ini apakah masih terbawa hingga sekarang? Kartu yang muncul adalah kartu Lover. Hal ini bercerita tentang kasih. Dia berusaha menutupi rasa sedihnya, rasa sakitnya dari figur ini dengan memberikan kasih pada orang-orang yang ada di sekeliling dia atau yang dia sayangi. Dia melampiaskan rasa sedihnya dengan merubahnya menjadi hal yang positif. Ini adalah hal yang baik. Namun tidak mengobati kesedihan dia, hanya menunda saja rasa sakit ini ya. Kita akan lihat ke depan. Apakah kesedihan ini akan tetap berada dalam dirinya ataukah akan terlepas? Kartu yang muncul adalah kartu Page of Cup. Pertolongan dari seseorang yang usianya sama atau lebih muda, atau bisa jadi kita, yang bisa membantu dia untuk dia merasa dicintai dan disayangi. Ini akan membantu dia untuk lepas dari rasa sakit ini. Di sini
peran kita akan dibutuhkan untuk membantu dia, menawarkan sebuah hubungan yang tulus pada dia, menawarkan sebuah hubungan yang tidak menyakiti dengan menyalahkan dia, dengan menganggap dia tidak layak. Dengan begitu, kesedihan ini akan dapat dia lepaskan. Oke, tarotku akan lanjutkan yang memilih deck kartu yang ketiga. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang bayangkan si dia. Bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apa kesedihan terdalamnya? Kembali tanyakan dalam hati. Apa kesedihan terdalamnya? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, apa kesedihan terdalamnya? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu tentang apa kesedihan terdalamnya. Kartu yang muncul adalah kartu 9 pedang. Ini adalah tentang orang yang berpulang lebih dulu meninggalkan dia. Orang yang memiliki suatu momen, suatu keterhubungan, sebuah kisah dan cerita bersama dengan dia. Dan orang ini akhirnya berpulang kembali kepada semesta lebih awal daripada dia. Dan ini menyisakan kesedihan yang sangat kuat dalam dirinya. Kita akan lihat lebih dalam tentang kesedihannya. Kartu yang muncul adalah kartu 9 koin. Ini tentang suatu kondisi di mana dia merasa belum bisa memberikan yang terbaik pada orang ini. Dia merasa belum bisa membahagiakan baik secara perasaan ataupun materi. Figur ini bisa berkaitan dengan keluarga, bisa orang tua, bisa juga pasangan, bisa juga sahabat. Orang dari masa lalu yang punya ikatan kuat, di mana dia merasa berkewajiban untuk membahagiakan figur ini. Namun hal ini belum terwujud ya. Kita akan lihat apakah ada orang-orang di luar dia yang menghalangi dia untuk membahagiakan figur ini dan membantu dia sampai akhirnya punya kesedihan ya. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Swords. Figur perempuan bisa menjurus pada figur bisa menjurus pada figur ibu, figur kakak perempuan, ataupun figur pasangan. Di mana figur ini menyita sangat banyak waktunya, bisa juga pasangan dia atau pacar dia di masa lalu menyita sangat banyak waktunya, akhirnya membuat dia nggak bisa membahagiakan. Kita akan lihat apakah sosok ini masih mengganggu hingga masa sekarang. Kartu yang muncul adalah kartu Strength. Ini adalah sebuah bagian dari masa lalu dan ini adalah tetap di masa lalu. Dia udah nggak bawa, sosok ini sudah nggak lagi mengganggu dia. Ini hanyalah sebuah bagian dari masa lalu ya. Kedepannya nanti apa yang akan terjadi? Apakah dia bisa lepas dari kesedihannya? Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Wands. Di mana kartu ini bercerita sebenarnya tidak mudah untuk lepas. Merasa lepas dari kesedihan bukan berarti lepas. Menerima sesuatu yang kita nggak suka bukan berarti hati kita yang terdalam benar-benar menerima. Rasa sakitnya, rasa kecewanya akan tetap dia bawa. Yang bisa kita lakukan untuk membantu dia adalah sekarang belajar untuk memahami perasaannya, belajar mendengarkan dia. Kadangkala dia hanya butuh untuk didengarkan, tidak butuh saran apapun dari kita. Cukup duduk dan dengarkan. Saat dia bercerita, berhenti untuk bertanya apapun. Ingat, berhenti bertanya apapun. Karena seringkali dia bercerita satu, kita tanya 1, 2, 3, 4, dan 5, akhirnya dia diam. Sekarang cukup dengarkan saja. Jika dia sudah mau bercerita, mau terbuka, cukup dengarkan. Karena dengan dia mau terbuka saja, mau menyampaikan, mau percaya pada kita, sedikit demi sedikit rasa luka ini akan larut dan dia akan bisa sembuh ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Terima kasih.